Ih, kenapa tanganmu kok garu-garu terus? Gatal-gatal. Coba lihat. Ih, penyakit kurap ini. Ih, coba kita pergi rendam tangan di air panas. Siapa tahu udah agak mendingan gatalnya. Sini Pale. Sini. Coba ambil koran tantanganmu di situ biar panas. Penyakit kulit kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti di kepala, wajah, atau selangkangan. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau hewan yang terinfeksi. Selain itu, kontak secara tidak langsung dengan benda yang terkontaminasi jamur juga dapat menularkan kurap. Karena bentuknya seperti cincin atau cacing yang melingkar, kurap juga dikenal dengan sebutan ringworm. Ciri-ciri kurap yaitu ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Ruam tersebut dapat meluas secara melingkar yang menyerupai cincin. Meski demikian, gejala kurap dapat berbeda-beda, tergantung pada lokasi kurap. Bisa muncul di tangan, kaki, wajah, atau tubuh. Cara menghilangkan kurap. Kurap dapat diatasi dengan salep kurap atau anti jamur. Pencegahan kurap. Kurap dapat dicegah dengan menjaga kebersihan. Di samping itu, hindari berbagai pemakaian barang pribadi dengan orang lain. Gunakan alas kaki berada di tempat umum, serta mandi, cuci rambut, dan ganti baju setiap hari atau pada saat berkeringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Asanova, tingkat 1C keperawatan. Baiklah, langsung saja pada materi yang saya akan bawakan. Yang pertama, pengertian kulit. Kulit merupakan suatu organ terbesar yang ada pada tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Selanjutnya, fungsi kulit. Yang pertama, sebagai pelindung. Yang kedua, sebagai alat peraba atau alat indera. Yang ketiga, sebagai alat pengaturan panas. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan. Yang kelima, sebagai absorpsi. Dan yang keenam, sebagai ekskresi. Selanjutnya, struktur atau bagian kulit, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang berada paling luar, di mana lapisan kulit ini juga disebut sebagai kulit ari karena merupakan lapisan kulit yang tahan terhadap air serta memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ciri-ciri epidermis. Yang pertama, tersusun atas sel-sel yang hidup. Yang kedua, lapisan ini terdiri atas satu sel tunggal. Yang ketiga, lapisan ini memiliki ragam bentuk, ukuran, dan juga susunannya. Namun, biasanya tersusun rapat hingga tidak ada ruang antar sel. Yang keempat, pada tumbuhan lapisan epidermis tidak memiliki klorofil. Yang kelima, dinding sel lapisan epidermis pada bagian luar yang berbatas langsung dengan udara mengalami penebalan. Sedangkan dinding sel lapisan epidermis yang berada pada bagian dalam dinding selnya tetap tipis. Selanjutnya, fungsi epidermis. Yang pertama, berperan penting dalam menjaga tubuh dari mikroba atau patogen yang berbahaya. Yang kedua, melindungi tubuh dari resiko stres oksidan yang diakibatkan oleh paparan sinar UV maupun bahan-bahan kimia lainnya. Yang ketiga, berfungsi untuk memberikan ketahanan mekanis pada tubuh. Yang keempat, berperan dalam menjaga kulit agar tetap terhidrasi. Yang kelima, bertugas memperbarui sel-sel kulit yang telah mati. Yang keenam, berperan untuk menjaga dan melindungi organ tubuh bagian dalam.
Selain itu juga, epidermis mempunyai 5 lapisan. Yang pertama, lapisan tanduk, yang kedua, lapisan bening, yang ketiga, lapisan berbutir, yang keempat, lapisan tanju, dan yang kelima, lapisan tunas atau lapisan basal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rosalina, saya akan melanjutkan struktur kulit yang kedua, yaitu dermis. Dermis adalah lapisan jaringan ikat yang mengandung banyak serabut elastin yang lentur dan serabut kolagen yang kuat, serta banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Dermis mempunyai 2 lapisan, yang pertama lapisan papiler dan lapisan retikular. Lapisan papiler termasuk dalam suatu jaringan tipis yang telah mengandung jaringan ikat yang langka. Sedangkan lapisan retikular adanya suatu ketebalan yang terdiri dari jaringan konektor yang padat. Selanjutnya, dermis mempunyai 2 kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat tersebar di sebagian besar permukaan tubuh, mengeluarkan larutan garam. Kelenjar keringat juga mengatur penguapan untuk mendinginkan tubuh saat suhu lingkungan meningkat, yang kita kenal dengan keringat, dan membuang sisa metabolisme tubuh. Sebagian besar terdiri dari garam dan urea. Yang kedua, kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea menghasilkan sebum, membantu rambut kedap air dan mencegah rambut kering dan retak. Kelenjar sebasea juga bertujuan untuk melumasi permukaan kulit, dikeluarkan melalui folikel rambut yang mengandung banyak lipid. Lapisan hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan, serta untuk menahan panas pada tubuh. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, serta saraf yang sejajar dengan permukaan kulit yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis memiliki berbagai macam fungsi, seperti yang pertama, membantu menyanggah tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan. Yang kedua, memberikan bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Hipodermis terdiri dari 1. Lapisan atau jaringan lemak. Sebagai lapisan lemak, hipodermis memiliki fungsi untuk menjaga panas atau mengatur suhu tubuh. 2. Jaringan ikat. Sebagai jaringan ikat bawah kulit, hipodermis berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan bertanggung jawab sebagai cadangan makanan. 3. Fibrolas. Hipodermis juga menjadi rumah bagi fibrolas yang bertanggung jawab memproduksi kolagen. Serat-serat yang terdapat pada kolagen tersebut kemudian dialirkan ke dermis untuk menguatkan kulit. 4. Pembuluh darah dan limfa. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit.